Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dengan pelajaran Akidah Akhlak kelas 9. Masih kita bersama dengan materi hari akhir. Kali ini kita akan membahas tentang yang pertama, kebenaran terjadinya hari akhir. Yang kedua, tentang pembagian golongan dalam menanggapi hari akhir. Dan ketiga, penjelasan ilmu pengetahuan tentang hari akhir. Dalam map ini kita akan membahas 3 hal, yaitu yang pertama tadi baru dijelaskan, kebenaran terjadinya hari akhir. Bener nggak sih hari akhir akan terjadi beneran? Kemudian yang kedua, ada 3 golongan yang membahas tentang hari akhir. Ada golongan yang tidak percaya adanya hari akhir, ada golongan yang percaya adanya reinkarnasi, dan ada golongan orang yang yakin adanya hari akhir. Kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang penjelasan ilmu pengetahuan. Oke anak-anak, lanjut dengan kebenaran terjadinya hari akhir. Apakah benar hari akhir itu akan benar-benar terjadi? Itu digambarkan dalam Al-Quran surat Al-Hajj ayat 7 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, wa anna sa'ata atiyatun la raiba fiha wa anna Allah yab'atsu man fil qubur. Wa anna sa'ah, sesungguhnya hari kiamat, atiyah, pasti akan datang, la raiba fiha, tidak ada keraguan di dalamnya, wa anna Allah yab'atsu man fil qubur, dan sesungguhnya Allah membangkitkan semua orang yang ada dalam kubur. Itu Quran surat Al-Hajj ayat 7. Dilanjutkan dengan Quran surat Toha ayat 15, inna sa'ata atiyatun akadun ukhfiha lijza kullu nafsin bima tas'a. Sungguh hari kiamat itu pasti akan datang. Aku merahasiakan waktunya agar setiap orang dibalas sesuai dengan apa yang telah dia usahakan. Jadi Quran surat Toha menjelaskan bahwa pasti akan datang, tetapi Allah menyembunyikan waktunya. Untuk apa? Agar kita tahu bahwa kelakuan kita itu pasti akan ada hasil dari perbuatan kita. Jika Allah memberitahu bahwa tanggal sekian, jam sekian, bulan sekian akan terjadi kiamat, maka semua orang akan berusaha sebaik-baiknya untuk mempersiapkan diri untuk berbuat baik. Tetapi dengan kita tidak mengetahui kapan terjadinya, maka Allah bisa menilai dengan sebaik-baiknya perbuatan orang sesuai dengan perbuatannya tanpa direkayasa. Kemudian yang ketiga, tentang hadis riwayat Imam Muslim yang menjelaskan tentang kebenaran terjadinya hari akhir. Fakhbirni anil iman. Fakhbirni, mengabarkan nih soal iman. Tentang iman. Qala, bertanya siapa Jibril. Apa itu iman? Iman itu apa toh? Qala, Rasulullah menjawab, antu mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi. Yang disebut iman yaitu antu mina billah, iman kepada Allah, wa malaikatihi, iman kepada malaikat Allah, wa kutubihi, dan iman kepada kitab-kitab Allah, wa rusulihi, dan iman kepada rasul-rasul Allah, wal yaumil akhir, iman kepada hari akhir, wa tu'minu bil qadri khairihi wa syarrihi, dan iman kepada qadar Allah, baik itu qadar baik maupun qadar buruk. Sengaja di sini Ibu tidak menuliskan Quran suratnya dan hadisnya karena tugas kalian untuk mencari. Sudah disiapkan oleh panitia buku PDF tentang akidah, bisa kalian buka-buka. Kalian juga bisa membuka Al-Quran nanti, Quran surat Al-Hajj, Quran surat Toha, hadis itu ada di buku juga. Tinggal kalian membuka, mempelajari dan menulisnya kembali. Itu tentang kebenaran terjadinya hari akhir, bahwa hari akhir benar-benar akan terjadi. Lanjut, bahwa ada 3 golongan nanti yang menanggapi tentang adanya hari akhir. Yang pertama,
golongan yang tidak percaya adanya hari akhir. Siapa itu? Yaitu golongan yang beranggapan bahwa kehidupan di dunia hanyalah sementara. Kehidupan di dunia, beranggapan bahwa kehidupan itu hanyalah ada di dunia saja. Kehidupan hanyalah di dunia saja. Setelah mati tidak akan ada lagi kehidupan. Ada golongan yang mengatakan, wis mati wis, ngapain mikir wong wis mati udah jadi tanah, udah hilang. Tanpa bekas, jasadnya sudah hancur hilang. Nah, golongan ini ada yang menyebutkan orang yang tidak percaya Tuhan atau disebut dengan ateis. Tuhan tuh apa sih? Gak ada, mati ya sudah selesai. Hidup ya apa yang kita lakukan sekarang. Yang kedua, golongan yang percaya adanya reinkarnasi. Apa itu reinkarnasi? Yaitu kembalinya manusia setelah mati. Ada manusia mati, kemudian arwahnya bisa menclok ke tempat orang lain lagi, melakukan reinkarnasi sesuai dengan amal perbuatannya. Biasanya golongan ini banyak dipeluk oleh orang-orang yang memeluk agama al-ardi, yaitu agama buatan manusia, agama bumi, seperti agama Hindu, agama Buddha, itu agama-agama bumi, itu mempercayai adanya reinkarnasi buatan manusia sendiri. Yang ketiga yaitu golongan yang meyakini dan mempercayai adanya hari akhir, bahwa ada hari kebangkitan dan hari pembalasan bagi umat manusia setelah mati nanti. Meskipun jasad sudah hancur, tapi roh manusia masih tidak bisa dihancurkan. Dialah yang akan mempertanggungjawabkan seluruh amal di dunia. Dan inilah golongan yang sebenar-benarnya golongan. Dan golongan ini dianut oleh pemeluk agama-agama samawi, yaitu agama-agama yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala, agama-agama langit. Nah, itu tentang golongan, 3 golongan yang menegak di hari akhir. Bagaimana sih penjelasan ilmu pengetahuan tentang hari akhir? Ilmu pengetahuan membahas tentang hari akhir. Beberapa pakar ilmu pengetahuan menjelaskan bahwa matahari itu berupa bola api raksasa yang teramat panas dan memancarkan sinar panas termasuk bumi. Matahari berputar cepat dan terus menerus. Karena percepatan inilah maka matahari akan kehilangan beratnya sebesar 4 juta ton setiap detiknya. Sehingga karena itu terus-menerus berulang-ulang terus-menerus matahari tidak pernah berhenti menjalankan tugasnya, maka akan semakin mengecil matahari, semakin mengecil, semakin mengecil, semakin habis, semakin padam. Dan saat padam itulah kehancuran di muka bumi ini akan datang. Itu menurut pakar. Ada lagi yang mengatakan bahwa daya rotasi dan revolusi benda langit tidak abadi. Seluruh galaksi di alam raya ini berotasi, bergerak, berputar, menjauhi bumi. Semakin jauh letak galaksi dari bumi, semakin cepat gerakan tersebut. Menjauh. Selanjutnya mereka mengungkapkan bahwa alam raya ini seperti balon. Tahu balon kan? Ketika balon ditiup maka akan semakin membesar, semakin membesar, semakin membesar. Yang akhirnya pada proses besar yang tidak muat, pasti balon ini akan meletus dan hancur. Selayaknya dunia ini juga akan hancur. Karena memang yang namanya dunia itu fana, rusak, tidak kekal, tidak abadi. Karena itu adanya iman kepada hari akhir ini akan memperbaiki diri kita, memperbaiki perbuatan kita, memperbaiki akhlak kita agar senantiasa sesuai dengan apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika benar-benar hari kiamat itu akan terjadi kita sudah siap dengan segala konsekuensinya. Itu pertemuan kita pada kesempatan kali ini anak-anak, membahas tentang kebenaran terjadinya hari akhir, 3 golongan tentang hari akhir dan penjelasan ilmu pengetahuan. Semoga anak-anak bisa memahami materi hari ini. Ibu cukupkan untuk hari ini, membaca hamdalah bersama.
Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita ketemu lagi pada pelajaran Akidah Akhlak kelas 9 bersama Ibu Binti Niswati. Pada kali ini Ibu hanya akan memberikan tugas kepada kalian. Masih ingat kan kemarin tentang kebenaran terjadinya hari akhir? Masih ingat kan ada 3 golongan dalam hari akhir? Masih ingat kan penjelasan ilmu pengetahuan tentang hari akhir? Nah, tugas kalian adalah catat materi yang sudah Ibu berikan di minggu kemarin dengan sebaik-baiknya. Atau kalian bisa print out dan dibuat dalam satu buku yang nanti akan dibawa ke pondok lagi. Ibu mau lihat, ngecek mana hasil perbuatan kalian. Kemudian yang kedua, tulis Quran surat Al-Hajj, Quran surat Toha yang sudah Ibu jelaskan kemarin, ditulis, dan hadis riwayat Imam Muslim, kamu bisa lihat di buku PDF. Kalian tulis dengan bagus, kalian terjemahkan dengan bagus. Jika mampu, kalian kasih pegon. Nanti kita akan belajar bersama lagi. Itu tugas pada kesempatan kali ini. Semoga tidak memberatkan anak-anak, karena semua itu membiasakan diri kalian untuk menulis lambali, membiasakan kalian untuk mengingat-ingat kembali dalil, mengingat-ingat lagi perintah Allah, mengingat-ingat lagi materi yang seharusnya sudah kalian dapatkan. Itu aja pertemuan kita kali ini anak-anak. Semoga kalian melaksanakan tugas dengan baik. Sehat selalu, jaga kesehatanmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.